Suga BTS menghadiri panggilan polisi untuk melakukan penyelidikan atas kasus DUI atau Drive Under Influence yang dilakukan oleh Suga. Pemanggilan ini dilakukan pada hari Jumat 23 Agustus, 17 hari setelah insiden mengemudi dalam keadaan mabuk yang dilakukan oleh Suga. Dalam panggilan itu, Suga mengenakan setelan jas hitam dan wajahnya tampak agak murung. Di depan para wartawan yang hadir di kantor polisi Yongsan, Suga menyampaikan, "Saya dengan tulus meminta maaf. Saya telah mengecewakan banyak penggemar dan banyak orang." Suga juga melanjutkan, "Saya akan dengan tulus bekerja sama dengan penyelidikan. Saya meminta maaf sekali lagi." Setelah menyampaikan permintaan maaf, Suga masuk ke kantor polisi dan melakukan penyelidikan selama kurang lebih 3 jam. Beberapa hal yang menjadi sorotan dari pemanggilan Suga ke kantor polisi ini antara lain adalah kondisi kesehatannya. Dilihat dari ekspresi Suga, banyak netizen yang mengatakan jika Suga telah kehilangan banyak berat badannya. Ekspresi Suga saat menghadiri penyelidikan juga merupakan ekspresi yang tidak pernah Suga perlihatkan sebelumnya. Banyak ARMY yang khawatir dan mendoakan agar masalah Suga segera selesai dan Suga bisa sehat kembali. Hal lain yang menjadi sorotan adalah lagu-lagu dari Suga yang menjadi nomor 1 di chart iTunes. Dan tak hanya di iTunes, lagu Suga seperti People Part 2 featuring Ayu, D-Day, dan Hagem menjadi pemuncak chart di Deezer Indonesia. Saat idolanya sedang diselidiki, tampaknya para ARMY tetap memberi dukungan dengan terus memutar lagu milik Agusdi alias Suga. Hal lain yang menjadi sorotan juga adalah pengacara yang menangani kasus Suga. Setelah sebelumnya hanya disebut sebagai pengacara A, ternyata pengacara yang dimaksud adalah pengacara yang dulu juga pernah menangani kasus Kangin Super Junior. Seperti diketahui, pada tahun 2016, Kangin Super Junior pernah mengalami kasus DUI hingga menabrak dan menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum. Sorotan lain yang tidak lepas dari pandangan ARMY adalah soal wartawan Dispatch yang tidak sopan mengejar-ngejar Suga saat masuk ke kantor polisi. Di saat wartawan lain kondusif mengikuti prosedur, wartawan yang konon dari Dispatch malah secara brutal terus bertanya pada Suga. Akibat hal itu, para ARMY berbondong-bondong melakukan R&B, report and ban, terhadap akun Twitter Dispatch, hingga akun Twitter Dispatch pun sampai disuspend. Setelah penyelidikan usai, pada tanggal 25 Agustus, Suga menyampaikan permohonan maaf lewat tulisan tangan di media Weverse. Dalam tulisannya, Suga mengatakan bahwa ia merasa malu dan menyesal atas perilaku yang tidak pantas. Dia mengakui bahwa ia telah mengecewakan dan menyakiti banyak orang. Terakhir, ia menekankan bahwa semua kesalahan adalah tanggung jawab dia sepenuhnya. Suga berkomitmen bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahan serupa di masa depan dan akan berusaha untuk memperbaiki diri. Semoga kasus Suga BTS segera selesai ya.